Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Siwas TV Kota Malang? Siwas TV Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang merupakan media untuk edukasi dari Bawaslu Kota Malang kepada publik. Kali ini kita akan kedatangan dari pimpinan Komisioner DKPP RI, Pak Dr. Alfitra Salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Nah, mumpung ke Malang, kita akan ngobrol bareng 15 menit untuk oleh-oleh warga Malang. Apa kira-kira nanti yang ingin disampaikan oleh Pak Alfitra, tentu ini berkaitan dengan tugas-tugas DKPP. Ya. Nah, publik biasanya kalau ngomong pemilu, Pak, itu kenalnya adalah KPU, ya. Nomor 2 Bawaslu, sedangkan DKPP jarang sekali. Ya, betul. Nah, mungkin ini bisa Pak Alfitra menjelaskan DKPP itu posisinya seperti apa di penyelenggaraan pemilu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kota Malang, Pak Alim. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa roadshow habis dari Kota Malang ke Batu dan besok ke Kabupaten Malang. Tujuan kami tentunya adalah melakukan sosialisasi potensi-potensi pelanggaran etik, kemudian rekaman-rekaman apa yang terjadi sudah dalam pelanggaran etik. Paling tidak ada 3 hal mungkin yang saya sampaikan tadi dalam forum. Pertama adalah untuk memperhatikan secara serius potensi-potensi pelanggaran ad hoc kabupaten ke bawah, kecamatan, kelurahan, karena tanggung jawab pelanggaran etik itu ditangani oleh Bawaslu kota dan kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menekankan tentang jangan sampai terjadi pembiaran pembiaran potensi pelanggaran etik yang terjadi di masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab Bawaslu, ya kan? Sehingga saya menganjurkan jika ada potensi-potensi pelanggaran di medsos untuk Bawaslu proaktif menjadi pelapor dan pengadu, ya kan? Kemudian yang ketiga saya tekankan tadi adalah bagaimana menggunakan medsos secara baik dan sehat, ya kan? Karena banyak sekali laporan-laporan pelanggaran-pelanggaran kode etik itu asalnya adalah sumber-sumbernya adalah posting di medsos, pernyataan, gambar dan lain-lain. Nah, 3 hal itu saya kira penting diperhatikan sehingga dalam konteks untuk menjaga etika penyelenggara pemilu itu proses-proses berkaitan dengan integritas, profesionalitas, kemandirian, saya kira itu menjadi kunci utama, ya kan. Paling tidak saya berharap juga ya kuncinya tadi tambah waspada lah, lebih hati-hati dalam segala hal, ya kan, karena bagaimanapun juga potensi Anda sebagai teradu juga ada, potensi Anda sebagai pengadu juga ada, ya kan. Oleh karena itu saya minta kepada jajaran penyelenggara Malang Raya ini, kota, kabupaten dan Batu untuk lebih mencermati, khususnya nanti saya minta nanti mungkin sosialisasi tentang etik di ad hoc. Ya, menurut saya ini sebagai penyelenggara baru tentunya perlu tahu apa itu etika, apa itu potensi-potensi pelanggaran etika, apa yang dilanggar, apa yang diwajibkan. Saya kira ini penting, oleh karena itu nanti kita akan mungkin kerjasama dengan Bawaslu RI, bagaimana memberikan sosialisasi tentang etik penyelenggara pemilu itu pada level ad hoc. Ini saya kira misi kami, ya kan, moga-moga nanti pemilu tahun 2024, insya Allah, ya kan, pelanggaran-pelanggaran etika pada level ad hoc yang menurut kami potensinya cukup besar. Dan disitulah belantara hutan pelanggaran pemilu itu ada di ad hoc itu, mulai dari TPS, kelurahan dan kecamatan. Kalau orang ingin merubah suara ya pada level ad hoc, kalau ingin mengatakan dia perubahan-perubahan yang lain juga di level ad hoc. Jadi saya minta kepada Bawaslu, ya kan, dalam proses rekrutmen nanti lebih hati-hati dan tentunya harus melihat integritas dan profesionalitas daripada ad hoc itu. Makasih Pak. Jadi ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kira-kira ketika tidak ada tahapan, dalam keperaduan etik yang mana saja yang kemungkinan yang mungkin itu bisa menjadi ruang untuk penyelenggara itu teradu, Pak. Nah, ini perlu bagi kami semua. Iya, salah satu yang paling banyak dilaporkan di KPP non tahapan adalah berkaitan dengan amoral dan asusila. Ya, ini persoalan selingkuh, menggunakan medsos, video call dengan perempuan, sudah terjadi dilaporkan ke DKPP dan itu diberhentikan, ya kan.
Dan juga perilaku-perilaku yang menurut saya sesuai dengan etika masyarakat juga, etika orang Jawa, etika atau budaya, semuanya punya etika semuanya. Saya kira jangan sampai perilaku-perilaku pribadi itu mengganggu kredibilitas daripada suatu negara, dan ini tentunya bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya minta salah satu sumbernya yaitu medsos tadi. Yang kedua tentunya berkaitan dengan hal-hal dengan rekrutmen. Nanti saya kira nanti juga akan salah satu sumber yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat berkaitan dengan rekrutmen ad hoc. Saya kira perilaku-perilaku pribadi, saya kira saya katakan tadi untuk lebih waspada, ya kan? Ya mungkin Anda sekarang ini melanggar lalu lintas lampu merah, ya kan? Dilaporkan ke ketua Bawaslu melanggar, itu kan nggak ada tahapan juga sebenarnya. Ya, tapi kan memalukan Anda norma masyarakat, ya kan? Meskipun itu jauh dari penyelenggara pemilu, tapi kan itu norma masyarakat, ya kan? Ketua Bawaslu kok melanggar lampu merah, kayak gitu kan? Ya seperti itulah. Meskipun itu jauh, ya kan? Tetapi konteks perilaku pribadi itu saya kira tetap harus dijaga lah. Jangan sampai pejabat, ya kan, ini kan pejabat penyelenggara negara, ya kan, harus memperhatikan etika pemilu juga harus diperhatikan gitu. Kadang-kadang non etika pemilu itu yang justru kadang-kadang bisa menjadi jebakan-jebakan kita semuanya. Ya, satu lagi Pak, jadi Bawaslu Kota Malang kan sudah sering mengadakan semacam pendidikan pengawasan. Salah satunya adalah menjelaskan terkait dengan organ-organ penyelenggara pemilu di Undang-Undang 7 dengan semua tupoksinya. Nah, yang menjadi pertanyaan beberapa kali yang belum bisa saya jawab itu adalah ketika nanti DKPP yang ngawasi siapa, katanya begitu loh. Kalau itu saya belum tahu, saya bilang gitu. Mungkin Pak Alfitra bisa menyampaikan. Iya, di peraturan DKPP nomor 3 ya kan tahun 2019 sudah dikatakan bahwa kita juga diawasi oleh masyarakat, ya kan. Kalau ada juga potensi-potensi pelanggaran itu masyarakat juga bisa melaporkan. Nah, nanti tentunya ada mekanismenya di pimpinan. Kalau itu hal-hal yang berkaitan yang sangat serius atau tidak serius tentu akan dibahas. Dan kami tentunya terbuka sekali. Ya alhamdulillah sampai sekarang kami masih terjaga lah etikanya. Terakhir Pak, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Alfitra pada kami selaku penyelenggara yang ada di kabupaten kota, agar ke depan kami juga lebih mampu lagi menjaga marwah lembaga. Ya, terima kasih. Saya kira banyak hal. Saya kira perubahan-perubahan peraturan-peraturan surat edaran saya kira pasti akan banyak keluar lagi. Tentu akan banyak perubahan. Kemudian yang kedua tentunya Undang-Undang Nomor 7 tidak ada perubahan, tetap bersakat. Saya kira ini lebih memudahkan bagi penyelenggara tanpa adanya perubahan undang-undang. Begitu juga undang-undang pilkada. Saya kira juga tidak ada perubahan. Saya kira kontinuitas ini, saya kira ini akan mempermudah. Tetapi meskipun undang-undang semua tidak berubah, tetapi bukan berarti pelanggaran-pelanggaran itu hilang semuanya. Inilah saya kira kontinuitas untuk berbuat baik, untuk selalu mempunyai hati nurani. Saya kira hal itu penting, jangan sampai hati nurani kita itu berubah, ya kan? Tiba-tiba, karena siapa saja bisa menjadi tersangka atau menjadi teradu gitu. Terima kasih Pak Alfitra telah menyempatkan ke studio kecil kami, dan ini juga demi informasi yang sangat bermanfaat kepada masyarakat, karena Siwas TV ini digagas memang untuk sebagai media pembelajaran. Maka kita pakai tagline-nya Siwas TV Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang. Nah, ini pemirsa Siwas TV, demikian wawancara singkat dengan Pak Alfitra. Semoga ini menjadi hasanah informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menghargai kreativitas Bawaslu di berbagai kabupaten, khususnya Kota Malang, punya kreativitas dengan adanya Siwas TV ini. Dan ini adalah salah satu unsur pendidikan politik, pendidikan pemilu, dan pendidikan etik juga bisa dilakukan di sini. Sehingga saya menganggap Siwas TV ini sebagai instrumen, ya kan, penguatan kapasitas, sebagai pencerdasan bagi penyelenggara dan calon penyelenggara. Yang jelas, Siwas TV, Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.